Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan materi berikutnya, yaitu motivasi dari dalam diri tadi. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menghubungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijak di matanya dan sebuah senyuman di bibirnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Next, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Konsekuensi, yaitu yang pertama penguatan jangka pendek, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Kemudian restitusi ini memperbaiki sebuah kesalahan. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan pemantiknya seperti ini. Ini kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu dijawab dengan jujur. Apakah Ibu Bapak guru pernah memberikan hukuman pada siswa? Pernah. Oke, pernah. Pasti itu. Hukuman apa yang biasanya Ibu Bapak berikan pada siswa? Bisa verbal maupun fisik loh. Panjenengan bentak itu juga bagian dari hukuman itu. Verbal. Dua-duanya. Oke. Harus jujur memang. Ada verbal, ada fisik. Kemudian, apakah hukuman yang Ibu Bapak berikan tadi dapat mendisiplinkan anak? Belum, tidak. Hanya sebentar. Pada saat itu disiplin berarti. Oke. Pada saat itu disiplin. Oke. Adakah dampak perubahan dari hukuman yang Ibu Bapak berikan pada perilaku siswa dalam jangka panjang atau tidak mengulangi pelanggaran yang sama? Apakah anak yang panjenengan berikan hukuman tadi suatu saat mengulangi kesalahannya lagi atau berhenti? Mengulanginya lagi. Pertanyaan berikutnya yang tidak ada di slide saya. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan hukuman membaca pada anak? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Oke. Menurut panjenengan hukuman membaca pada anak itu nilainya positif atau negatif? Positif. Menurut saya. Menurut panjenengan positif. Negatif. Kenapa kok positif, Bu? Bu Nurul? Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Negatifnya bagaimana? Kalau mengerjakan sesuatu dengan dipaksa dan terpaksa itu tidak akan nyantol di komputernya. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk jawaban dari rekan-rekan kita. Dua-duanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Pokoknya benar karo. Tetapi dalam ilmu disiplin positif, bagaimanapun caranya, hukuman itu bersifat eksternal. Jadi hukuman dalam bentuk positif pun itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang kurang sempurna pada akhirnya. Meskipun hukuman itu membaca kan seharusnya positif ya. Tetapi karena itu bersifat eksternal sehingga tidak menjadi kesempurnaan dalam sebuah pembangkitan karakter dalam diri siswa sendiri. Itu membangkitkan motivasi anak sendiri untuk sadar bahwa membaca atau menjadi manusia yang literat itu tanpa perlu disuruh, itu anak-anak membaca sendiri seharusnya seperti itu. Itu yang kelas mungkin hanya 1, 2, 3. Betul itu. Jadi itu tadi membangkitkannya bagaimana? Ya kita harus memahami karakter masing-masing anak itu tadi.
5 posisi kontrol guru. Nah ini sangat penting sekali. Jauh lebih penting daripada yang disiplin positif tadi. Yang pertama yaitu guru sebagai seorang penghukum. Nah, kita ada di mana ini posisinya? Penghukum atau enforcer, guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi panjenengan kalau melihat anak-anak melakukan pelanggaran langsung, sini, cepat, sini. Nah, langsung memberikan hukuman. Kamu itu wis piro kon tukaran, bendino tukaran. Tukaran karo iki, tukaran karo iki. Njokok duwe iki, njaluk jajane iki. Wah. Itu hukuman dalam bentuk verbal. Fisiknya bagaimana? Wah, kesamuan kan itu langsung dijewer. Apa ngono biasa. Itu biasanya. Dari sini kita belajar. Sini kamu. Karena kamu melakukan kesalahan, berdiri di depan kelas. Wah. Itu posisi kontrol penghukum. Atau melaku bawa gepuk. Apa biasa. Melaku bawa gepuk. Loh, itu sudah masuk posisi kontrol sebagai penghukum. Itu malah secara psikis, secara psikologis. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita membuat anak merasa bersalah. Kok kasarmu takut itu karo bapakmu itu. Bapakmu kerja berdino, ngekek mangan kon, nyangoni dapur orang sekolah model kayak ini. Nah, kayak begitu. Kemudian yang ketiga, berposisi kontrol sebagai seorang teman. Adik, kamu nggak mengerjakan PR ya? Oke, nggak masalah, Bapak bantuin sekarang, kita kerja. Tapi sekali lagi, kapan-kapan jangan ulangi lagi loh ya. Nah, itu contoh berposisi kontrol sebagai seorang teman, menjadi teman. Nah, kemudian yang keempat, pemantau. Ini biasa itu kan awas-awasi. Kawan itu Bapak perhatikan di catatan kedisiplinan sekolah, kamu itu pernah ngambil uangnya ini, kamu itu pernah berkelahi dengan ini, kamu pernah membuat nangis cewek-cewek ini. Karena kamu berulang-ulang kali melakukan kesalahan, Bapak kasih hukuman kamu. Pemantau. Jadi memantau anak. Yang kelima, wah ini posisi seorang manajer atau manajerial. Posisi kontrol manajer ini yaitu posisi di mana seorang guru mampu memvalidasi kesalahan siswa. Jadi anak itu tidak perlu berbohong. Rizka hari ini datang terlambat ya? Iya Pak. Valid kan? Validasi. Datang terlambat. Dia mengakui. Validasi. Tapi berposisi kontrol sebagai seorang manajer harus mampu poin yang kedua, menstabilkan identitas anak. Jangan sampai anak merasa bersalah dan terjadi tidak apa-apa. Bapak dulu loh juga pernah atau sering terlambat kalau sekolah. Ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Nah, tidak apa-apa. Terlambat itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi anak tidak merasa bersalah. Karena tujuannya adalah anak tidak rendah diri. Kalau panjenengan buat rasa bersalah, ya rendah diri. Panjenengan menggunakan teori-teori negatif, bukan teori-teori positif. Oke. Menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya anak, supaya dia tidak jatuh.
Yang kelima adalah yang ketiga adalah membuat anak mampu menemukan jawaban atas kesalahannya sendiri. Nah, apa ya kira-kira kok Budari Karimah? Enggak Pak, tadi malam tidurnya malam ya Pak. Nah, pokok tuh saya nonton sepak bola Pak, Indonesia kalah 2-0. Jadi kira-kira supaya Rizka bangunnya tidak kesiangan, apa yang mesti Rizka lakukan? Ya tidur tidak terlalu malam. Pasti jawabannya seperti itu. Yang pertama tadi validasi kesalahan, anak mengakui kesalahannya. Kemudian tugas guru adalah menstabilkan identitas anak. Jadi tidak boleh anak itu jatuh down. Coba ibu bapak diperhatikan video. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu ini sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Pemantau. Ini, Bu. Saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi menunjukkan sebenarnya di manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita berposisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah pada anak-anak? Atau
posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah seorang manajerial atau manajer. Aslinya sini kuat. Nah, yang paling baik adalah yang berposisi kontrol sebagai manajer. Saya pun masih berposisi kontrol sebagai penghukum, teman. Saya tidak pernah membuat rasa bersalah pada anak-anak. Dan pemantau, manajer, mungkin persentasenya hanya 10%. Saya masih perlu banyak belajar. Loh, memang di sini tempatnya untuk belajar memang. Nah, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan caranya sendiri. Guru seperti ini menganggap bahwa caranya itu cara yang paling baik. Sehingga salah kabeh bapak. Dengan cara apa? Langsung memberikan hukuman kepada anak. Cara yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lembut kata-katanya, tapi orang lain menjadi sedih. Saya merungoknya itu sedih. Anak-anak menjadi rendah diri. Kemudian posisi kontrol teman, guru dalam posisi kontrol teman menggunakan persuasi dan hubungan baik dalam mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Saya sering menggunakan posisi kontrol teman ini. Apakah ini baik? Tentu tidak lebih baik dari memantau dan seorang manajer. Resikonya adalah siswa menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Terutama kalau nggak ada. Berarti guru dia itu jelas nggak terima, nggak senang belajar. Ya, ketergantungan siswa kepada guru tersebut. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Nah, seperti tadi, guru tersebut memiliki banyak sekali data-data. Kemudian siswa itu dipanggil, kemudian tukaran karo iki. Tas iki kon jogo duwite iki. Winginane kon nangis ora ketok iki. Nah, ini pemantau. Karena kamu berulang-ulang, maka Bapak berikan kamu hukuman. Next, posisi sebagai manajer. Guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Perilakunya siapa? Ya perilakunya siswa. Nah, sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nah, pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, kalau kita berposisi kontrol sebagai seorang manajer, kita itu akan tidak hanya menghukum siswa, tetapi siswa akan mampu mengetahui, memvalidasi kesalahannya sendiri. Ngakoni salah dewi, tidak perlu berbohong karena takut. Ketika siswa mampu mengakui kesalahannya sendiri, ini jelas totoannya lebih gampang. Kemudian menstabilkan, tugas guru adalah menstabilkan identitasnya. Point of view-nya atau benang merahnya, hukuman dalam bentuk apapun. Nah, baik positif membaca tadi, pada hakikatnya akan membuat siswa itu merasa malu. Dikon moco tapi enak ngarep, ya kan jadi pusat perhatian.
Tetapi itu merupakan hukuman. Tertekan, dendam, eling, sampai jange eling, dan merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Dalam waktu sesaat, siswa akan mengikuti hardik yang diberikan oleh guru. Jadi dalam sesaat itu siswa nganut aja karena dibentak guru tadi. Itu karena mereka sebenarnya takut dan tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah tersebut. Anak takut dan tidak punya pilihan lain. Kalau dia diberi pilihan lain, dia pasti ambil pilihan lain itu. Namun karena bersifat ekstrinsik, dorongan dari luar, maka suatu saat siswa akan melakukan pelanggaran yang sama. Mungkin pada saat hari itu dia disiplin, nganut panjenengan. Tapi sometimes suatu hari dia akan mengulangi situasi yang sama. Terutama nek panjenengan tak ada. Itu. Guru harus mampu membangkitkan kemauan dalam diri siswa intrinsik agar mereka menemukan kebajikan dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka akan menyadari kesalahan yang dia perbuat dengan kesadarannya akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Tujuannya di situ. Poin yang terakhir dalam ilmu budaya positif adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang dipakai manajer tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan tadi sengaja tidak saya bahas supaya di sini kita bisa memperdalam dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi contohnya sudah saya sampaikan. Contoh tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah terlambat, tidak apa-apa. Nah, Bapak dulu nangis semua itu. Enggak, Bapak dulu mendiam. Nah itu dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kesalahan. Anak mengakui, tak apa-apa. Tak apa-apa, Bapak dulu juga pernah terlambat kok. Kamu kenapa kok terlambat? Iya Pak, saya terlambat karena semalam bergadang. Nah, valid dia, anak itu sendiri yang memvalidasi kesalahan, mengakui tanpa perlu berbohong. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, membangun nilai keyakinan dari dalam siswa dengan motivasi yang disampaikan oleh guru agar siswa mampu memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Contohnya, apa yang harus dilakukan agar Senin depan kamu memakai atribut topi saat upacara. Hari Senin sebelum pas kemarin itu kan ada beberapa gitu yang tidak pakai atribut. Ketika saya tanya, ada yang ternyata topinya itu masih basah karena kemarin malam itu baru dicuci. Nah, ya apa caranya supaya hari ini kamu bisa menggunakan atribut topi? Ya seharusnya saya mencucinya pada hari Sabtu, Pak. Nah, mereka tahu apa yang harus diperbuat untuk memperbaiki tindakan kesalahannya tadi. Demikian Ibu Bapak Guru SDN Kutorejo yang bisa saya sampaikan dalam memahami budaya positif. Budaya positif tadi ada 3, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua 5 posisi kontrol guru kita ada di mana, yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu mau bertanya, saya persilahkan. Bagaimana? Cukup? Matur sembah nuwun. Terima kasih atas waktu
yang telah diberikan. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dan kelimpahan, tidak hanya kesehatan tetapi mudah-mudahan kelimpahan rezeki. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.